Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Emma, Bayu Eka Saksena Putra, saya Nita Widyati Ananda dan juga Siti Syarah. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu tokoh pembaharuan Islam yaitu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ini, beliau adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Saudiyah yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Arab Saudi. Beliau ini juga merupakan seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali dakwah tauhid dalam masyarakat dan cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau lahir di Uyainah pada tahun 1703 Masehi dan wafat pada tahun 1787 Masehi di Uyainah, Saudi Arabia. Beliau berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan terpelajar, di mana ayahnya adalah Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman yang mempunyai karakter yang sangat bijak dan ilmiah yang mewarisi status mulia yang disandang oleh leluhurnya. Di antara mereka yang berjasa melahirkan gerakan ketauhidan adalah yang pertama Amir Uyainah, Utsman ibnu Muhammad ibnu Ma'ar, ibnu Abdul Wahhab sempat diterima baik oleh Amir, akan tetapi para bawahan Amir tidak sependapat dan mengancam tidak akan membayar upeti. Akhirnya Ibnu Abdul Wahhab diusir dari Uyainah. Yang kedua, Muhammad ibnu Saud. Dia mendukung dan menyanggupi untuk menyebarkan ide-ide Abdul Wahhab. Dia mampu merebut Riyadh ke tangan Wahabi. Kemudian membangun agama seperti zaman Rasulullah, seperti membangun masjid berlantai tanah. Nah, yang ketiga, Abdul Aziz ibnu Saud. Dia mengajarkan paham Wahabi sampai ke Irak. Pada tahun 1811, Imperium Wahabi membentang ke seluruh Jazirah Arab. Imperium Wahabi sempat melemah karena dihancurkan oleh Muhammad Ali, yaitu gubernur Mesir, dan Turki Utsmani. Namun, kepemimpinan tersebut kembali pada saat kepemimpinan Abdul Aziz ibnu Abdurrahman, di mana seluruh Hijaz atau Mekah dan Madinah serta Jeddah dikuasai oleh Abdul Aziz hingga berdiri Kerajaan Saudi sampai kini. Muhammad ibnu Abdul Wahhab juga aktif menulis. Beberapa karyanya antara lain Kitab Tauhid, Kasyaf al-Subhat, Al-Kabair, Mukhtasar Sirat al-Rasul, Masail al-Jahiliyah, Usul al-Iman, Fadail al-Quran, Fadail al-Hadis, Fadail al-Islam, Mukhtasar al-Insaf wa Asyi Syarh al-Kabair, Al-Usul at-Talasah, Adab al-Masaila asyalah, Lam Uzi Syihab fi Syarah Muhammad ibnu Abdul Wahhab wa Mazabih, Tafsir al-Fatihah, Tafsir asy-Syahadah wa Ma'rifatullah, At-Tawdih an Tauhidil Akhlaq. Selanjutnya, pengertian tauhid. Tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada mereka. Menurut Ibnu Abdul Wahid, tauhid dibagi menjadi dua, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang mengesahkan Allah dalam ibadah seperti berdoa, bernazar, berkurban, salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Sedangkan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya, seperti menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat, memberi rizki, dan sebagainya. Yaitu pemikiran-pemikiran Muhammad ibnu Abdul Wahid. Yang pertama, penyembahan terhadap Allah adalah tauhid. Jadi, ketika kita menyembah
Allah, maka kita sudah bertauhid. Yang kedua, kekhawatiran kepada syirik. Syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, yaitu bernazar untuk selain Allah, seperti bernazar untuk manusia, bernazar untuk makhluk gaib, dan bernazar untuk yang lainnya selain Allah, itu termasuk syirik. Yang keempat, mencari perlindungan kepada selain Allah adalah syirik, seperti mencari perlindungan kepada manusia, mencari perlindungan kepada makhluk gaib atau yang lainnya selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Yang kelima, mencari pertolongan kepada selain Allah, seperti mencari pertolongan kepada manusia, mencari pertolongan kepada makhluk gaib dan lainnya selain Allah, itu merupakan syirik. Yang keenam, masalah syafaat adalah hak Allah. Syafaat adalah meminta untuk diampuni dosa dan kesalahan di antara manusia. Itu merupakan hak Allah. Dan yang ketujuh adalah kutukan bagi orang yang menyembah Allah di kuburan orang yang saleh. Jadi ketika seseorang mengunjungi suatu kuburan untuk menyembah, maka orang tersebut akan dikutuk oleh Allah. Dan yang terakhir adalah janganlah manusia membuat sekutu bagi Allah. Jadi manusia tidak boleh menyembah selain Allah. Metode dakwah Muhammad ibnu Abdul Wahid. Nah, metodenya itu banyak ya. Metode dakwahnya itu yang pertama mencurahkan perhatian kepada tauhid, yang kedua berdakwah di lingkungan sendiri, yang ketiga menyusun kekuatan dakwah bersama pemerintah, yang keempat dakwah bijak dalam surat, dan yang kelima berjihad dengan lisan dan pedang. Itu adalah metode dakwah Muhammad ibnu Abdul Wahid. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, mencurahkan perhatian kepada tauhid. Syirik itu adalah perbuatan yang sangat membahayakan bagi umat Islam. Karena itu menurut Muhammad ibnu Abdul Wahhab, bahwa orang yang berbuat syirik adalah orang yang menyekutukan Allah dan tidak akan diampuni oleh Allah, sehingga ia menolak secara total kepercayaan kepada selain Allah. Metode dakwah yang kedua itu berdakwah di lingkungan sendiri. Setelah membekali diri dengan ilmu yang cukup, Muhammad ibnu Abdul Wahhab memulai dakwahnya di lingkungan sekitar, yaitu di sekitar negeri Uyainah, dengan menggunakan metode dakwah yang bijak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan, gitu ya. Di samping berdakwah, ia tetap menuntut ilmu dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk memberantas kemusyrikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Metode yang ketiga itu menyusun kekuatan dakwah bersama pemerintah. Setelah ia berdakwah di lingkungan sendiri, ia melaksanakan dakwahnya yang lebih luas lagi dengan mendekati penduduk Huramaila. Ketika tidak ada tanda-tanda dari mereka untuk dapat meninggalkan prinsip-prinsip yang bersifat kemusyrikan, ia berkeyakinan bahwa kondisi masyarakat seperti itu tidak dapat diperbaiki atau diubah kecuali dengan menggunakan kekuasaan. Sehingga ia menemui penguasa setempat bernama Utsman bin Mu'ammar untuk menyampaikan gagasannya, dan alhamdulillah gagasannya berhasil disampaikan. Sekitar tahun 1745, kepala pemerintah kesukuan kecil di Arabia Utara, itu Ibnu Saud, menjalin kerjasama dengan Muhammad ibnu Abdul Wahhab untuk sama-sama pindah ke Dariyah, itu Irak. Di daerah ini, ia meminta bantuan kepada pemerintah atau pemimpin negeri, yakni Muhammad ibnu Saud, untuk menyampaikan dakwah di negeri tersebut. Keinginannya disambut baik oleh penguasa setempat dan siap membantu dalam melaksanakan dakwah. Sejak Muhammad ibnu Wahhab berumur 28 tahun, yaitu pada tahun 1143 Hijriah, ia telah mengajarkan tauhid, pertautan antara dakwah dan negara, agama dengan politik, adanya kerjasama antar Ibnu Abdul Wahhab dengan kepala pemerintah Saudi. Aliran ini berkembang dengan cepat. Mereka menguasai hampir seluruh Arabia Timur, ke selatan sampai ke Yaman, ke utaranya itu sampai mendekati Syam atau Syria, dan akhirnya menguasai Mekah dan Madinah.
pada tahun 1773 sampai 1818 dengan bertemunya dua kepentingan menjadi sebuah kekuatan ternyata mendatangkan manfaat ganda di satu sisi, yaitu dapat mempersatukan masyarakat Islam untuk pertama kalinya sejak masa-masa awal. Pada sisi lain, bagi seluruh dunia yang menganut agama Islam, gerakan pemurnian ini bergema dengan timbulnya gerakan perang terhadap bid'ah di berbagai negeri muslim. Muhammad ibnu Abdul Wahab menggunakan beberapa cara untuk mengajak manusia agar kembali kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Yang dia anjurkan yaitu yang pertama, berprinsip pada tauhid, menjelaskan sesuatu kepada orang baik, orang banyak, dan orang yang sangat mereka sayangi, sekaligus memberi kabar kemenangan dan keberuntungan. Menjelaskan kepada orang juga bahwa wajib bagi setiap individu muslim untuk meyakini 3 masalah penting dan kemudian merealisasikannya dalam bentuk pengalaman ibadah. Ketiga masalah tersebut ialah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan hamba-hambanya disertai penentuan rezekinya, sebab itu mustahil bagi Allah untuk menyanyiakan ciptaannya. Yang kedua, bahwa Allah tidak rela bila dipersekutukan dengan yang lain. Dan yang keempat, itu mencurahkan perhatiannya kepada masalah fiksi itu ya. Lalu untuk metode dakwah tadi kan baru 3 ya, sekarang metode dakwah yang keempat itu dakwah bijak dalam surat. Nah, selain dengan lisan, Muhammad ibnu Abdul Wahab juga menyampaikan dakwah tauhidnya melalui surat atau dakwah tertulis. Dimulai dari penduduk Najd, ia menulis surat yang ditujukan kepada para pejabat pemerintah dan ulama setempat. Ia juga mengirim surat kepada ulama Riyadh, pejabat setempat di Ham bin Dawas, ulama Al-Harj, serta ulama-ulama yang tinggal di negeri selatan. Selain itu juga mengirim suratnya ke negeri-negeri lain seperti Al-Qashim, Hail al-Syam, Ansha, ke negeri Mesir juga, Irak, kepada ulama Mekah, Madinah, dan lain sebagainya. Ia tidak hanya mengirim surat kepada negeri yang dekat, tetapi juga mengirim surat ke negeri yang jauh seperti negeri Syam, negeri India, dan Yaman. Isi surat tersebut berisikan tentang fatwa dan beberapa hujjah yang mengingatkan mereka agar menghindarkan diri dari bid'ah. Metode dakwah yang kelima itu adalah berjihad dengan lisan dan pedang. Dalam melaksanakan dakwah, ia ada sekelompok masyarakat yang memusuhi ia dan menolak ajaran tauhid yang disampaikannya. Di tengah-tengah ia menyampaikan isi kandungan Al-Quran, namun sebagian orang yang menerima tersebut menolak. Mereka secara terang-terangan melecehkan syariat Allah dan menafikan ayat-ayat yang sudah jelas pengertiannya, sehingga ia menghadapinya dengan perang dan berlangsung beberapa tahun. Atas izin Allah, peperangan tersebut dimenangkan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab, dibantu oleh Raja Muhammad ibnu Saud, dan pada akhirnya berhasil menaklukkan dan menguasai daerah yang sebelumnya dikuasai oleh musuh.